Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Teman-teman Adinayarta, kembali lagi di video pembelajaran pertemuan ke-6 akuntansi keuangan lanjutan 1. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas latihan soal sesuai yang ada di RPS, yaitu latihan soal 4, 5, dan juga 6 workbook AKL bab 4. Sebelumnya kenali, nama aku Syahlan dari kelas 510. Oke, kita langsung masuk ke soal yang pertama, yaitu soal nomor 4. Soalnya yaitu P telah melakukan akuisisi pada S pada tanggal 1 Januari 2017 harga 720.000 US dollar untuk mengambil alih 75% kepemilikan. Pada saat akuisisi, nilai ekuitas terdiri dari saham biasa 420, saldo laba atau return earnings sebesar 140, dan kelebihan nilai wajar terhadap book value dialokasikan kepada inventory under value 30% yang terjual 2017, land under value 40% yang masih digunakan, building under value 30% masa manfaat 10 tahun, dan equipment of value 30% dengan masa manfaat 5 tahun. Sisanya dialokasikan ke goodwill. Pada saat akuisisi, saldo laba P atau return earnings P adalah 280, sedangkan net income-nya adalah pada tahun 2017 adalah 420, dan dividennya yaitu 140.000. Dividen S pada tahun 2017 yaitu 80.000. Informasi tambahan yang dapat dijadikan pedoman penyusunan laporan keuangan konsolidasian 31 Desember 2018 antara lain yaitu dalam penjualan P terdapat penjualan kepada S, artinya P menjual ke S yaitu downstream sebesar 180.000 dolar dengan cost 150.000, dan sepertiganya ini belum terjual. Sisanya persediaan tahun sebelumnya, yaitu pada S yang dibeli dari P senilai 80.000 dan COGS-nya 65, terjual habis di tahun 2018. Kemudian pada 1 Juli 2018, S menyewa gedung milik P seharga 30.000 untuk 1 tahun. Dari informasi di atas, Anda diminta untuk melengkapi workbook 4 yang terlampir menggunakan metode ekuitas, sertakan perhitungan dan jurnalnya. Untuk workbooknya seperti ini. Oke, kita langsung masuk ke perhitungannya dulu ya. Yang perlu kita hitung pertama kali tentunya adalah excess value, yaitu dengan kita mengurangkan implied value investment dan juga net asset atau ekuitas. Equity. Oke. Investment cost-nya tadi diketahui adalah 720 untuk 75% kepemilikan. Sedangkan implied value-nya itu kita harus men-100%-kan dari cost kita, yaitu 720 dibagi 75%. Didapatlah 960 untuk harga PTS. Gitu. Sedangkan net asset-nya pada saat tanggal akuisisi yaitu 420 ditambah 140. 420-nya saham biasa atau common stock dan 140-nya ini return earnings. Sehingga diperoleh excess value-nya yaitu 400.000 US dollar. Ya. Oke. Selanjutnya yang kedua adalah kita melakukan alokasi excess value kepada aset-aset yang sudah teridentifikasi. Yang pertama adalah inventory. Inventory tadi diketahui under value 30%. Kemudian land under value berapa tadi landnya? Land under value 40%. Building of under value 30%. Dan equipment over value sebesar 30% juga. Oke. Nah, berarti inventory mendapatkan alokasi under value yaitu 30% dikalikan dengan 400.000 atau 120.000, land 40% dari 400.000, kemudian buildingnya under value 30% dari 400.000, dan equipmentnya minus 30% kali 400.000 karena dia over value. Sehingga diperoleh jumlah excess value yang sudah dialokasikan yaitu 280, sedangkan total excess value kita adalah 400, sehingga diperoleh sisanya 120 untuk dialokasikan ke goodwill. Nah, nanti pada tahun 2017, karena ini soalnya adalah lintas tahun dari 1 Januari 2017, tapi kita mengkonsolidasikannya nanti 31 Desember 2018. Jadi untuk amortisasi tahun pertama 2017, kita akan mengamortisasi keseluruhan untuk inventory, karena disampaikan inventory-nya ini habis di tahun ini saja, 2017. Terjual 2017.
Kemudian land-nya 0 karena land tidak dilakukan amortisasi. Kemudian building under value 30% yaitu dialokasikannya untuk masa buildingnya masa 10 tahun. Berarti 120.000 dibagi 10. Dan untuk equipment-nya masa manfaat 5 tahun. Sehingga unamortized excess atau saldo unamortized-nya itu unamortized tanggal 31 Desember 2017, inventory-nya 0 karena kita sudah amortisasi semua. Land-nya masih sama 160 karena kita tidak lakukan amortisasi. Kemudian building-nya 108 ini dari 120 dan kita amortisasi 12, berarti sisa 108. Sedangkan equipment-nya minus 120 tapi kita sudah alokasikan 24 jadi sisa 96 dan goodwill tidak dilakukan amortisasi sehingga total sehingga masih 120. Tahun kedua 2018 yang kita bisa lakukan amortisasi hanya building dan juga equipment karena inventory-nya sudah habis, yaitu 12 dan minus 24. Untuk goodwill-nya tetap tidak dilakukan amortisasi. Untuk saldo 2018 unamortized 31 Desember 2018 yaitu 160 untuk tanah karena dia tidak dilakukan amortisasi sama sekali jadi masih utuh. Kemudian buildingnya tinggal 96 yaitu 108 dikurang 92. Selanjutnya untuk equipment minus 72 ini dari 96 tapi sudah dialokasikan 24 jadi sisanya 72 dan goodwill-nya masih 120. Itu untuk perhitungan tahap pertama mengenai excess value dan juga alokasi excess value untuk tiap tahun. Perhitungan yang kedua yaitu kita perlu menghitung adanya income from S. Di mana income from S ini nanti adalah bersumber dari net income S pada tahun 2018 atau tahun berjalan yang kita konsolidasikan laporan keuangannya, kemudian dilakukan akumulasi dengan amortisasi, dijumlah atau ditambah atau diminus tergantung nilai amortisasinya, kemudian disesuaikan dengan unrealized serta realized income. Oke. Yang pertama, net income S pada tahun 2018 sesuai yang ada di kertas kerja itu dia dapat 280. Selanjutnya untuk amortisasi. Nah, amortisasi tahun 2018 yaitu minus 12.000 ditambah dengan positif 24. Kenapa gitu? Karena ketika under value itu jurnal amortisasinya dia adalah depreciation expense, kreditnya cash. Kreditnya aset yang bersangkutan yaitu building. Jadi ketika debitnya beban maka dia akan mengurangi laba. Sehingga di sini yang diminus adalah 12.000. Selanjutnya untuk equipment yang over value ketika jurnal amortisasi maka jurnalnya adalah equipment, kreditnya depreciation expense. Jadi expense-nya berkurang maka dia akan menambah laba. Tapi kenapa di sini di minus? Karena sebelumnya yang 24 di sini dia sudah bertanda minus atau negatif sehingga minus diminus lagi jadi positif gitu. Sehingga net dari amortisasi tahun 2018 adalah positif 12.000. Sehingga adjusted net income-nya diperoleh adalah 292. 292 dapat dari ini, penjumlahan net income dan amortisasi. Nah, 292 ini dialokasikan ke controlling interest atau PTP dan juga non controlling interest sesuai dengan persentase kepemilikan. Nah, tadi persentase kepemilikan PTP atau controlling interest yaitu 75%, sehingga 75% dikalikan 292. Didapatlah bagian labanya 219.000. Sedangkan untuk non controlling interest yaitu 25%, sehingga cuma mendapat bagian 73.000. Nah, tadi disebutkan bahwasanya pada poin A, B, C ini terdapat transaksi-transaksi yang bersifat transaksi intern perusahaan, yaitu untuk poin A dan B. Poin A yaitu bahwasanya terdapat penjualan P kepada S, namun sepertiganya belum terjual. Sorry, ini unrealized-nya 2018. Ini 2017. Oke. Nah, berarti pada tahun 2018 untuk poin A, ini kan penjualan 2018, berarti ada sebesar sepertiga dari laba yang tidak boleh diakui, yaitu sepertiga dikalikan dengan labanya. Labanya berapa? Labanya diperoleh dari sales-nya 180 dan cost-nya 150, sehingga sepertiga dari 30.000. Ini minus 10.000 tidak dapat diakui sebagai laba, sehingga dikurangi atau minus. Namun, di poin B disebutkan sisa persediaan tahun sebelumnya. Berarti tahun sebelumnya itu 2017 ada
unrealized profit juga. Tahun 2017 ada unrealized profit yang kemudian profitnya tersebut terrealisasi di 2018 terjual habis. Profitnya yaitu 15.000 dari harga jual 80 dikurang 65. Sehingga dapat penambahan realized income from 2017 ya, ini realized income from 2017 maksudnya, itu sebesar 15.000. Nah, kayak gini. Sehingga karena tadi transaksinya di sini adalah downstream, di mana P menjual ke S, maka yang akan terpengaruh adalah net income PTP, bukan net income PTS. Maka untuk alokasi unrealized income ini dan juga realized income, dia hanya akan berpengaruh ke kolom controlling interest atau berpengaruh pada PTP. Karena yang terpengaruh hanya net income PTP selaku penjual gitu. Tapi kalau transaksinya upstream, maka dia akan dibagi sesuai proporsional antara NCI dan juga CI. Karena kalau upstream yang berpengaruh itu adalah net income PTS, karena PTS yang menjual ke PTP. Jadi ketika net income PTS-nya berpengaruh atau berubah nominalnya, maka dia akan berdampak ke CI sebesar persentase dan ke NCI juga sebesar persentase. Tapi karena di sini downstream, maka semuanya masuk ke controlling interest sebesar 10.000 dan 15.000. Sehingga recognized income yang didapat adalah 224.000 untuk controlling interest dan 73.000 untuk non-controlling interest. Oke, itu sudah selesai. Selanjutnya perhitungan yang ketiga. Nah, di sini karena dia lintas tahun dan menggunakan metode ekuitas, kita perlu melakukan penyesuaian atau catch up terkait dengan nilai ekuitas gitu ya, terkait dengan nilai ekuitas atau nilai investasi. Nah, nilai investasi itu kan diperoleh dari ekuitas ya, diperoleh dari ekuitas atau net asset. Net asset itu sama dengan ekuitas. Nah, caranya yaitu kita menjumlahkan antara common stock atau komponen ekuitas dan amortisasi. Nah, tadi common stock-nya adalah 420, didapat dari yang sini tadi, bisa dari kertas kerja 420. Kemudian return earning 1 Januari 2018. 1 Januari 2018 didapat dari kertas kerja ini, 210.000. Dan amortize excess-nya yaitu 292.000 ya. 292.000 itu diperoleh dari yang ini tadi. Kenapa yang diambil yang di sini? Karena yang kita butuhkan di sini adalah 1 Januari 2018. Saldo unamortized 1 Januari 2018. Berarti itu sama saja saldo unamortized excess 31 Desember 2017 atau akhir 2017. Yaitu 160 ditambah 108 ditambah 96 ditambah 120 atau hasil akumulasi yang di sini tadi. Sehingga diperoleh unamortized excess-nya atau excess yang belum dialokasikan atau yang belum diamortisasi untuk awal tahun 2018 adalah 292.000. Sehingga diperoleh jumlahnya adalah 922.000. 922.000 ini karena kita tadi sesuai kepemilikan kita 75%, maka kita kalikan, yaitu didapat nilai 691.500 sebesar 75% kepemilikan kita. Tapi tadi informasi di soal kita belinya 1 Januari 2017 itu adalah 720. Artinya harga beli kita lebih tinggi daripada nilai yang seharusnya di 1 Januari 2018. Sehingga terdapat catch up atau penyesuaian minus 28.500 karena cost kita justru lebih tinggi daripada nilai 1 Januari 2018 atau 1 tahun setelahnya. Sehingga catch up-nya di sini minus. Selanjutnya terkait perhitungan nilai investasi. Nah, perolehan nilai investasi tadi 1 Januari 2017 adalah 720 dan disesuaikan dengan adanya perubahan-perubahan yang mempengaruhi nilai investasi, terdiri dari perubahan net income, dividen dan juga amortisasi. Karena kan karena kita menggunakan metode ekuitas, jadi kita akan menyesuaikan nilai investasi yang terpengaruh dari net income, dividen dan amortisasi. Ini teman-teman untuk komponen 3 ini teman-teman bisa langsung skip, bisa langsung masukin catch up yang 28.500 karena hasilnya sama. Jumlah perubahan di sini itu sama dengan catch up di sini. 28.500 minus 28.500. Nah, selanjutnya 2017 tadi ada unrealized profit. Diperoleh dari mana informasi tersebut? Dari poin kedua. Poin B, yaitu sisa persediaan tahun sebelumnya, artinya tahun 2017 yang dibeli PTS dari PTP senilai 80.000 dengan COGS 65 itu terjual habis. Jadi
sebelumnya di tahun 2017 itu ada sisa tuh gitu, ada sisa yang belum terjual. Sebesar berapa? Sebesar ini tadi. Sebesar cost-nya 65. Sebesar cost 65 tapi terjual di 2018 secara habis. Berarti sudah selesai, sudah habis dan profitnya yaitu 15.000 diperoleh dari 80 dikurang 65. Jadi di tahun 2017 itu ada profit yang tidak boleh kita akui sebesar minus 15.000 di 2017. Nah, karena kita menghitung ini investasi 2017, maka kita kurangi minus 15.000. Selanjutnya diperoleh investment in S 31 Desember 2017 yang akan menjadi investment in S 1 Januari 2018, 676.500. Nah, 676.500 ini perlu kita sesuaikan lagi dengan adanya perubahan-perubahan yang di sini, catch up-nya ini. Perubahan-perubahan dari net income, dividen, dan amortisasi. Nah, net income-nya tadi, net income pada tahun 2018 ini PTS memiliki laba sebesar 280 dari informasi kertas kerja, kemudian dividennya itu minus 70. Nah, ini 70. Kemudian ada amortisasi. Ada amortisasi selama 2018. Amortisasi selama 2018 itu didapat dari ini minus 12 ditambah positif 24. Jadi netnya adalah 12.000. Atau 12.000 ini bisa dari yang mana tadi ya? Kita sudah hitung ini, amortisasi yang ini. Bisa dari sini. Sehingga diperoleh jumlah perubahan untuk tahun 2018 ketika kita kepemilikannya 75%, maka jumlah perubahannya yaitu sebesar 75% dikalikan dengan hasil akumulasi net income, dividen, dan amortisasi. Diperoleh nilai 166.500. Nah, 166.500 ini kita perlu sesuaikan lagi dengan adanya realized dan juga unrealized profit di tahun 2017 dan 2018. Nah, tadi 2017 kan kita mengakui adanya unrealized profit nih. Tapi di 2018 di poin B ini sudah realized atau sudah terjual habis, sehingga kita masukkan realized income from 2017 15.000 untuk menutup yang di sini. Selanjutnya untuk unrealized income 2018 itu didapat dari poin A tadi sebesar sepertiganya belum terjual. Sepertiganya belum terjual artinya kita tidak boleh mengakui laba secara keseluruhan. Laba yang boleh kita akui hanya 2/3. Jadi sepertiganya ini harus kita kurangkan sebagai unrealized income 2018. Sebesar 10.000 atau sebesar perhitungannya ini tadi. Sebesar sepertiga dari 180 minus 150. Sehingga diperoleh saldo investasi 31 Desember 2018 848. Nah, inilah saldo investasi yang akan kita bawa ke kertas kerja. Kita tandain dulu ya. Oke. Selanjutnya, perhitungan mengenai return earnings dan juga perhitungan net income dan juga return earnings. Ini kok salah tahun. Oke. Untuk menghitung berapa sih net income tahun 2017 oleh PTS gitu ya, karena di soal tadi tidak diinformasikan berapa net income-nya, maka kita bisa cari menggunakan rumus yang ini, menggunakan formula return earnings, yaitu return earnings 1 Januari 2017 140 dapat dari soal yang ini, return earnings 104 mana tadi? Nih, saldo laba 140 dan juga dividennya minus 80 didapat dari soal yang poin ini. Dividen S tahun 2017 80.000. Sehingga untuk mencari net income 2017 ini adalah return earnings akhir dikurangi dengan return earnings awal ditambah dengan dividen. Return earnings akhir ini didapat dari mana? Didapat dari informasi yang ada di kertas kerja. 200 return earnings 210 1 Januari 2018. Kenapa kita bisa masukin yang itu? Karena ini kan kita mau cari net income 2017. Artinya di sininya ini return earnings-nya 1 Januari 2018 atau 31 Desember 2017. 31 Desember 2017 sama dengan 1 Januari 2018. Sehingga saldonya di sini 210. Dan net income-nya diperoleh 210 minus 140 ditambah 80. Diperoleh 150 untuk net income 2017. Selanjutnya kita menghitung return earnings PTP.
return earnings PTP. Kalau yang ini tadi dari sisi PTS, selanjutnya kita menghitung return earnings PTP. Caranya seperti apa? Yaitu dari return earnings awal 1 Januari 2017 280 didapat dari soal yang mana tadi? Yang ini. Pada saat akuisisi saldo laba P atau return earnings P 280 dan kemudian P mendapatkan net income 420. Net income P atau separated income before income from subsidiary yaitu 420 atau murni income-nya P. Kemudian dividen P-nya itu 140. 140 dapat dari yang tadi dividennya adalah 140. Kemudian P selaku investor di S dan dia menggunakan metode ekuitas, maka dia akan mendapatkan income from S atau bagian laba dari PTS gitu. Bagian laba dari PTS. Bagian laba dari PTS ini berapa? Yaitu dari laba PTS tahun 2017 yang sudah kita hitung 150 ditambah atau dikurangi dengan amortisasi. Dikurangi dengan amortisasi 2017 108 netnya. 108 di sini netnya. Kemudian kita kalikan 75%. Kita kalikan 75% karena kita kepemilikannya cuma 75. Kemudian karena 2017 itu kita ada unrealized income, maka unrealized income tersebut akan mengurangi income kita. Gitu ya, akan mengurangi income kita. Di sini saya tambah karena di sininya sudah minus. Jadi 75% dari net income dikurang amortisasi dikurangi dengan unrealized income 2017 itu akan masuk ke income from S. Sehingga diperoleh REP 31 Desember 2018 adalah 576.500. Ini juga yang akan kita bawa ke kertas kerja konsolidasian. Oh, sorry. Ini bukan 31 Desember. Ini 1 Januari. 1 Januari 2018 atau 31 Desember 2017. Nah. Oke. Ini akan kita bawa ke kertas kerja. Oke, setelah perhitungan-perhitungan itu kita akan melakukan penjurnalan terlebih dahulu. Yaitu jurnal di sini saya mengurutkannya itu adalah dari jurnal yang berkaitan dengan transaksi intern perusahaan. Baru setelah itu jurnal eliminasi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Tapi kalau teman-teman dari dosennya ada urutan sendiri, bisa pakai itu. Nggak harus urut, tapi biasanya urut itu memudahkan kita dalam mengerjakan. Jadi kayak ada semacam checklistnya gitu. Yang pertama, kita menjurnal eliminasi sales, yaitu kita menghapus sales yang kita akui sebagai pendapatan dan juga beban dari anak. Ya, beban dari anak perusahaan, karena beban anak perusahaan itu juga merupakan beban induk perusahaan. Jadi ketika S-nya mengakui beban COGS 180 tapi P-nya mengakui sales revenue-nya 180, maka sama saja 0 gitu. Harus kita eliminasi sales pada COGS 180. Jurnal yang kedua yaitu adanya eliminasi unrealized income 2018. Dari poin A ada sepertiga yang belum terjual, berarti kita tidak bisa mengakui laba yang sepertiga itu, yaitu COGS pada inventory 10.000 diperoleh dari sepertiga kali 180 minus 150. Kenapa COGS-nya debit? Karena ketika unrealized itu kan dia hakikatnya dia mengurangi income. Ketika mengurangi income, maka COGS-nya ini di debit. Dia sebagai beban, sebagai pengurang income jadi debit. Tapi kalau dia di kredit, malah nantinya income-nya bertambah. Selanjutnya jurnal yang ketiga, karena ini lintas tahun, dia berarti sudah ada profit yang realized dari tahun sebelumnya. Karena kita menggunakan metode ekuitas, maka kita jurnal ke investment in S 15.000 dan kreditnya COGS. 15.000 didapat dari 80 minus 85. 80 minus 65 sebagai cost-nya. Selanjutnya jurnal yang keempat dan sampai terakhir itu sama seperti jurnal yang kita pelajari sebelumnya. Yang keempat ini jurnal eliminasi sewa, Jurnal eliminasi sewa. Untuk poin C, itu terdapat transaksi sewa menyewa antara P dan S gitu ya. S menyewa gedung milik P sebesar 30.000 untuk 1 tahun. Kita eliminasi. Tadi prinsipnya adalah beban anak adalah beban orang tua atau induknya gitu ya. Jadi ketika S ini mengakui rent expense, dia mengakui rent expense karena sudah terpakai selama setengah tahun dari 1 Juli sampai 31 Desember.
gini, kita buat jurnal ininya ya, buat jurnal yang sebenarnya gitu ya. PTS. Gini. Nah, pada saat 1 Juli PTS ini 1 Juli dia akan mencatat prepaid rent pada cash. Terus pada 31 Desember PTS 31 Desember dia akan mencatat rent expense pada prepaid rent. Nah, ini sebesar 30. Ini sebesar 30. Tapi yang ini sebesar yang sudah digunakan yaitu 6/12 atau dari Juli sampai Desember. Dari Juli sampai Desember 6 bulan per 12, 15.000. Sedangkan PTP 1 Juli itu dia akan mencatat cash karena dia menerima uang, dia menyewakan gedung cash pada unearned rent. Karena masih berupa hutang gitu ya. Sebesar 30.000, sebesar yang ini. Oke, sebesar yang ini. Selanjutnya pada 31 Desember PTP 31 Desember dia akan menjurnal unearned rent pada rent revenue. Nah, dia di sini nominalnya akan sama seperti yang ini. Dia mengakui pendapatan yang sudah dilakukan selama 6 bulan gitu ya. Nah, ini jurnal yang seharusnya jurnal yang dibuat antara masing-masing perusahaan, antara PTP dan juga PTS. Nah, untuk mengeliminasi ini sesuai prinsip tadi bahwasanya beban PTS itu beban PTP juga gitu ya. Jadi ketika PTS mengakui rent expense di sini sedangkan PTP mengakui adanya rent revenue di sini, maka dia harus ditutup atau dieliminasi, rent expense-nya di kredit dan rent income-nya di debit. Ini biar sama ya, rent income. Oke, gini. Selanjutnya ada eliminasi unearned rent pada prepaid rent yang ini. Mengeliminasi prepaid rent ini dan unearned rent yang ini. Gitu. Kita eliminasi karena yang kita eliminasi tadi sudah komponen debit yang ini dan kredit ini, maka pasangannya kita eliminasi juga prepaid rent pada unearned rent 15.000. Oke, itu jurnalnya. Asalnya seperti itu. Kemudian yang kelima yaitu terkait jurnal eliminasi dividen dan net income. Karena kita menggunakan metode ekuitas, maka kita perlu mengeliminasi dividen dan juga net income. Dividennya di sini atau investment in S dan kreditnya dividen itu diperoleh dari 75% kali dividen yang dibagikan pada tahun berjalan atau 2018, yaitu 70 kali 75%. Selanjutnya untuk eliminasi laba atau bagian dari net income yang kita peroleh yaitu 224 didapat dari perhitungan kita tadi yang di sini recognize income 224. Jurnalnya income from S dan investment. Ini bisa disatukan, jurnal ini bisa disatukan antara akun income investment in S bisa disatukan. Jurnal yang selanjutnya yaitu eliminasi pertama terkait dengan eliminasi investment in S dan juga ekuitas. Common stock dan return earnings yaitu 420 dan return earnings awalnya ini 210. Kemudian unamortized excess pada 2018. Didapat dari mana? Didapat dari hasil akumulasi yang ini. Atau ini bisa dihitung tadi yang sudah kita hitung tadi 229 itu dari mana tadi ya? Dari sini. Sama. Jadi excess yang belum kita alokasikan di awal tahun. Kemudian kreditnya investment in S 691.500 yang tadi kita hitung 691.500 ini 1 Januari ya, 1 Januari 2018. Yang 1 Januari 2018 dan kreditnya NCI sebesar 25% dari akumulasi yang debit ini. Kita cek balance atau tidak 922 dan yang ini 922 balance. Kemudian jurnal yang kedua atau jurnal nomor 7 yaitu alokasi unamortized excess. Unamortized excess yang di sini kita alokasikan lagi. Pada land karena land itu masih utuh dari sampai tahun ke tahun maka dia tetap 160. Buildingnya 108 karena sisanya 108. Sudah kita alokasikan 12 di tahun sebelumnya. Goodwill juga sama seperti land, dia tidak dilakukan amortisasi jadi masih utuh 120. Kreditnya equipment 96.
sisanya 120 kita sudah alokasikan 24 jadi masih sisa 96. Dan kreditnya lagi adalah unamortized excess yang sudah kita akui di jurnal nomor 6, kita balik di jurnal nomor 7. Oke, kita cek balance 388. Jurnal 8 yaitu jurnal NCI expense. NCI expense 73.000 diperoleh dari perhitungan kita yang ini. Nah, 73 dividen from S-nya atau dividen S itu 25% kali dividen yang dibagikan 70.000. Dan sisanya masuk ke NCI. Sisa 73 min 17.500. Jurnal yang terakhir yaitu terkait jurnal depresiasi. Ada aset-aset yang perlu kita depresiasi yaitu aset building dan juga equipment. Jurnalnya itu depreciation expense pada building karena buildingnya under value. Tadi di sini sudah ditambah building, berarti di sini harus dikurang. 12.000 per tahunnya. Kalau di daftar akun atau kalau di kertas kerja ada akumulasi penyusutan atau accumulated depreciation, maka kreditnya bisa menggunakan accumulated depreciation. Tapi karena di sini kertas kerjanya langsung building net, maka kita langsung ke akun aset yang bersangkutan. Selanjutnya jurnal yang kedua yaitu tentang depresiasi overvalue equipment. Overvalue-nya di sini tadi equipment sudah dikurangi, berarti di sini kita balik perlu ditambah sebesar 24. Kreditnya depreciation expense. Gitu. Oke, kita langsung masuk ke kertas kerja. Kertas kerja yang saya kasih warna merah ini tidak ada di kertas kerja, tapi perlu kita tambahkan. Ya, kita tambahkan sendiri. Investment S-nya ini juga nggak ada, kita tambahkan. Kita masukkan semua. Kemudian untuk investment ini dapat dari, nah ini, investmentnya jangan, teman-teman jangan kelewat. Yang kita masukkan adalah investment yang 31 Desember 2018. Karena apa? Karena ini kertas kerja 31 Desember 2018 dan kita menggunakan metode ekuitas. Artinya investment kita sudah berubah-ubah. Bukan lagi sesuai cost-nya awal 720. Itu. Selanjutnya perhitungan return earnings awalnya ini juga tidak ada. Jadi kita dari yang berasal dari perhitungan kita ini tadi. Kita telah menghitung return earnings ini. Dari sini. 576.500. Oke. Terus kita masukkan jurnal eliminasi debit dan kreditnya dari jurnal 1. Jurnal 1 di sini sampai dengan jurnal nomor 9. Kita masukkan semua. Ini teman-teman bisa yang untuk kolom ini teman-teman bisa isi pakai huruf atau pakai nomor itu bebas ya. Nggak ada ketentuan bakunya gitu. Ini untuk memudahkan aja supaya kita nggak kelewat apa yang belum kita masukkan ke kertas kerja. Oke, itu. Kemudian ini cash-nya juga hasil perhitungan kita sendiri. Itu dari total aset dikurangi semua aset kecuali cash. Oke. Selanjutnya consolidate statement. Nah, consolidate statement ini kita tinggal menjumlah-jumlahkan aja dari PTP, PTS, dan juga kolom eliminasi. Seperti sales, PTP tambah PTS dikurangi dengan 180 karena dia di debit. Gitu ya. Kemudian net income-nya ini dapat 1293, kemudian consolidated net income-nya 1.220, kemudian return earnings-nya 576, dividennya 140 karena yang milik PTS sudah ditutup, jadi sudah habis, berarti cuma komponen ini aja, komponen PTP. Jadi sama ya. Consolidated di sini, consolidated statement di sini mirip sama net income PTP, dan itu mirip, emang harus mirip gitu ya. Untuk yang komponen return earnings juga mirip sama gitu karena yang ini sudah ditutup, sudah habis 0. Selanjutnya untuk aset kita jumlah-jumlahkan dari PTP tambah PTS ditambah debit dikurang kredit. Kita tarik rumusnya sampai dengan goodwill karena aset kan saldo normalnya sama ya, semuanya di debit. Oke, selanjutnya komponen liabilitasnya yaitu PTP tambah PTS dikurang debit ditambah kredit. Terus kita copy rumus saja sampai dengan common stock. Untuk return earnings kita bukan berasal dari penjumlahan yang di sini, tapi return earnings ini berasal dari penjumlahan berasal dari yang sini. Nah ini. Jadi itu yang terkadang rawan salah ya. Kadang ada yang dijumlahkan dari sini tambah ini. Tapi aslinya ini dari sini. Karena yang di sini 420 sudah ditutup habis. Selanjutnya NCI equity beginning dan NCI ending dari jurnalnya tadi. Sehingga diperoleh total equity dan liabilitasnya juga sama 8.035 sama seperti total aset.
Di sini total ininya juga sama 7.239.000. Kemudian yang untuk PTS 1365 sesuai di soal. Untuk yang jurnal eliminasi debit dan kredit harus sama. Debit dan kredit di sini harus sama, tapi antara dosen atau antar mahasiswa itu bisa beda. Contohnya karena yang ini jurnal nomor 5 itu terkadang banyak dosen yang digabung, yaitu akun investmentnya cuma jadi satu di sisi kredit, tapi nominalnya nanti adalah sebesar ini dibilang ini sebesar 171.500. Itu bisa, dan itu kalau digabung bisa mempengaruhi jumlah yang di sini. Jadi kalau misalkan teman-teman ngerjain tapi jumlah yang di sininya beda, itu nggak apa-apa gitu. Maksudnya beda sama sama teman yang lain atau beda sama dosen itu nggak apa-apa. Yang penting tetap balance dan consolidatenya di sini harus sama gitu. Itu bisa mempengaruhi. Oke. Selanjutnya kita akan next ke soal yang selanjutnya.